Kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Di malam yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh memperingati hari kelahiran-Mu. Dan kami bersuka cita Tuhan, kami boleh merayakannya bersama dengan umat-umat-Mu yang ada Tuhan. Melalui aplikasi Zoom ini Tuhan. Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan persiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, pengurapan atas hamba-Mu, sehingga apa yang akan ditaburkan boleh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan. Malam hari ini pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pemuda remaja, khususnya kepada Yusua dan kawan-kawan yang menyelenggarakan atau terselenggaranya acara Natal pada ibadah Natal pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati para pemuda remaja GBI Anugerah Bonang. Bapak Ibu, Saudara kekasih-kekasih Tuhan, tema firman Allah pada malam hari ini dalam ibadah Natal Gereja Betel Indonesia Jemaat Anugerah adalah makna Immanuel bagi orang percaya menurut konteks Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan ini merupakan kelanjutan dalam perayaan ibadah Natal pada tanggal 13. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, di Indonesia nama Immanuel sangatlah populer. Nama ini biasanya diberikan bagi anak laki-laki. Nama ini bisa diberikan di awal, di tengah, maupun di akhir. Itu yang saya jumpai di negara kita, Indonesia. Mari kita akan melihat sejenak ayat firman Tuhan yang terdapat dalam pasal Yesaya pasal 7 ayat 14 yang berkata demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Pada tanggal 13 Desember tahun 2020 kemarin kita merayakan hari Natal dengan tema Immanuel dalam konteks Matius pasal 1, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan ayat 23. Dan pada malam hari ini di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, kalau di dalam Matius merupakan penggenapan, namun Yesaya pasal 7 ayat 14 adalah merupakan nubuatan. Jadi masih ada kaitannya. Namun pada malam hari ini saya hanya fokus kepada nama Immanuel. Ada begitu banyak arti Immanuel, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Namun dalam iman Kristiani atau orang percaya, kita lebih sering menggunakan istilah Immanuel untuk menyingkat perkataan Tuhan beserta kita. Pada zaman dulu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Immanuel banyak dipakai oleh bangsa Yehuda. Ya, oleh bangsa Yehuda, terutama saat bangsa Yehuda berada dalam masa kesesakan, dalam masa kesukaran, dalam masa kesulitan. Berkat pertolongan Immanuel, bangsa Yehuda berhasil lepas dan bebas dari kesesakan, dari kesulitan, khususnya yaitu intimidasi dari musuh-musuh Yehuda. Dan itu dirasakan oleh bangsa Israel dan baik raja maupun rakyatnya. Kebebasan juga mereka rasakan karena mereka percaya akan janji Tuhan. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat menghargai kata Immanuel ini.
bicara tentang Allah beserta kita, mari saya mengungkapkan ada kurang lebih 106 perkataan dalam Alkitab berkaitan dengan kata Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, kita juga sangatlah membutuhkan Immanuel tersebut. Kita ingin tahu persis apakah betul Allah itu menyertai kita. Dan yang tahu adalah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan keseharian dimanapun Bapak Ibu berada. Pada malam hari ini, apa makna yang sebenarnya Immanuel bagi orang percaya? Saya menemukan beberapa hal dari ayat-ayat firman Tuhan yang saya jumpai khususnya berkaitan dengan Immanuel ini, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan hadir memberikan keberanian kepada orang percaya dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup. Dan ternyata kalau saudara membaca di dalam Matius pasal yang pertama mulai ayat 18 hingga sampai 25 dengan cerita Yusuf dan Maria ya tentang kelahiran Yesus, maka di sana kita jumpai bahwa apa yang saya katakan itu di mana dua orang ini baik Yusuf maupun Maria banyak menghadapi yang namanya situasi hidup yang sulit. Hidup penuh dengan kebingungan, dalam kecemasan, dalam kekhawatiran. Namun faktanya mereka adalah orang-orang yang berani ya menghadapi segala tantangan, resiko di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang yang mengemban tugas yang dari Allah. Dan ternyata apa yang saya katakan tadi, Tuhan hadir memberikan keberanian kepada orang percaya itu terbukti. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hidup tak pernah lepas dari berbagai macam masalah. Masalah itu terkadang membuat kita jatuh, membuat kita putus asa, bahkan kadangkala tidak percaya lagi kepada Tuhan. Saat menghadapi situasi sulit sekalipun, ingatlah kata Immanuel, karena Allah akan selalu beserta kita. Ia akan senantiasa menolong kita, ya, memberkati kita, dan tidak akan membiarkan kita terus-menerus terjerat, terkungkung di dalam kehidupan situasi sulit. Dan bukan hanya sebatas itu, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Jadi apapun masalah dalam hidup, baik itu masalah pekerjaan, keuangan, anak-anak, rumah tangga, bahkan masalah yang berkaitan dengan keluarga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, percayalah bahwa kasih-Nya akan selalu hidup di dalam diri kita dan tidak akan pernah habis. Ia akan membantu kita mengalahkan kesulitan, mengalahkan kekhawatiran dan ketakutan. Bila kita memahami dan memaknai bahwa Immanuel itu memberikan keberanian kepada kita. Satu hal dalam konteks ini kita harus berani melangkah. Itu yang pertama, makna yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita tidak perlu takut pada berbagai macam tantangan. Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kelemahan. Dan ini yang perlu kita memahami, ya, itu. Ia yang menciptakan kita mengetahui keterbatasan kita. Semua umat yang ada di dunia, ia ketahui sifatnya dengan segala keterbatasannya. Ya, ia dengan sangat mendalam, Bapak Ibu, dia tahu sekali, persis dia tahu sampai dari hal-hal yang kecil tentang kehidupan kita. Karena memang dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan kita harus belajar memahami dan memaknai akan hal itu. Dan saya terlalu yakin dalam setiap hal berkaitan dengan ketakutan, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan,
bahwa Allah lah yang akan berinisiatif untuk membantu kita dengan berbagai macam bantuan dalam diri kita sebagai umatnya, dan bantuan tersebut juga datang di dalam berbagai macam cara. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam diri kita, tapi faktanya penyertaan Allah ya dan amin. Karena itu kalau saya boleh mengatakan, kita tidak perlu takut pada berbagai macam tantangan dalam hidup ini. Bila Immanuel itu beserta dengan kita. Bila Immanuel itu beserta dengan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan hadir di dalam rupa manusia. Fakta menggembirakan bagi umat manusia adalah ketika Allah mengutus Yesus Kristus Sang Immanuel untuk hadir di dalam wujud manusia biasa. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Ia marah, ia sedih, ia menangis, ia tertawa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ia hadir di dalam dunia dalam wujud manusia. Immanuel itu hadir menjelma menjadi manusia. Bila Bapak Ibu ingin lebih mendalami hal ini, baca di dalam Yohanes pasal yang pertama. Di sana membuktikan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hadir dalam diri kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin Allah yang menyatakan diri sebagai Tuhan, ya, bagaimana mungkin dia bisa dikenali kalau dia tidak, yaitu menjelma menjadi manusia? Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan umat manusia berkaitan dengan Allah Sang Penciptanya. Namun kadang-kala orang hanya mengatakan Allah itu transenden. Allah itu jauh, tidak kelihatan. Tetapi ingat, Allah yang kita percaya bukan hanya sebatas Allah transenden, tetapi juga adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dengan umatnya, Allah yang ikut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Oleh sebab itu kehadirannya bisa dirasakan oleh setiap orang. Meskipun ada beberapa kepercayaan yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kita mudah untuk mengenalinya. Itu dibandingkan dengan kita mengatakan ada Tuhan, tetapi kita tidak mengenal seperti apa Tuhan itu. Namun, Allah yang kita percayai mau memperkenalkan dirinya, mengosongkan dirinya turun ke dalam dunia, supaya dikenal oleh umatnya. Ini merupakan sebuah keberuntungan bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa dia menjelma menjadi manusia, sehingga mudah dikenalinya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sebagai sumber penopang kehidupan umat manusia. Sebagai sumber penopang dalam kehidupan umatnya. Kasih setia Tuhan senantiasa, Ia memberikan kepada kita kasih-Nya tiada terbatas. Tak pernah berkesudahan dan tak pernah habis-habisnya. Dia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia yang selalu dekat dengan umatnya. Dan kalau kita memahami dan mengerti, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di mana Yesus hadir, di sana pasti ada perubahan positif. Di mana Yesus hadir, di sana selalu ada sukacita, bukan duka cita. Di mana Yesus hadir, di sana mujizat itu ada dan nyata. Malam hari ini, adakah Yesus hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sehingga kau merasakan mujizatnya, kau merasakan kasih-Nya, kau merasakan kemurahan dan anugerah-Nya. Bila kau tidak pernah merasakan, maka kita harus introspeksi diri. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, dia adalah sebagai sumber penopang kehidupan umat manusia. Dan dia tidak pernah membeda-bedakan. Satu hal kuncinya, ketika dia memberikan sebuah tawaran, maka kitalah yang harus merespon. Dan ketika manusia merespon,
maka orang-orang yang merespon itulah yang mendapatkan berkat kasih karunia. Tapi orang-orang yang tidak merespon, maka dia akan mendapatkan yang namanya malapetaka dalam hidupnya. Apa bukti ayat firman Tuhan? Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa, perhatikan baik-baik kata-kata, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal, dan saya yakin pemeliharaan Allah mutlak kepada orang-orang yang merespon akan kehadiran Allah di dalam dunia ini. Dan kita bersyukur kita adalah bagian dari yaitu orang-orang yang percaya. Tuhan adalah penopang dalam hidup kita. Ia mampu memberikan kekuatan, baik kekuatan rohani maupun kekuatan jasmani untuk menjalani kehidupan kita. Khususnya sekarang ini, kita memang membutuhkan yang namanya penopang itu yang mampu memberikan kekuatan. Virus COVID-19 tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tetapi virus ini selalu menghantui, yang selalu mengancam kesehatan manusia dan bahkan bisa membunuh. Tetapi marilah kita sebagai umatnya, bahwa itu bukan menjadi sebuah penghalang buat kita. Bila kita percaya bahwa Dia sang penopang hidup kita, biarlah kita fokus bahwa Allah kita mampu menolong kita, menyokong kita di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan, berbagai ketakutan yang terjadi, termasuk ketakutan terhadap COVID-19. Tapi marilah kita belajar. Pada malam hari ini, taruhkan, percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Dia. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai umatnya. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Tuhan hadir kepada siapapun. Kalau kita tahu, saudaraku, kita harus sadar, ya, bahwa dulu pada zaman PL ada satu ungkapan gigi ganti gigi. Kamu jahat, aku pun jahat. Kamu baik, aku pun baik. Tetapi di dalam konteks kekristenan itu tidaklah menjadi kamus dalam hidup orang percaya. Bagaimana kehidupan orang-orang Kristen dalam kelompok minoritas yang seringkali teraniaya. Tetapi satu kebanggaan bagi saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Kita tidak membalas jahat dengan jahat. Tetapi kita selalu belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa kita harus membalas dengan segala kebaikan. Tuhan kita yang duduk di atas Maha Kudus, di atas Maha Tinggi, Dia yang mau datang ke dalam dunia menolong kita. Tuhan hadir kepada siapapun. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Yang membedakan adalah sejauh mana orang tersebut meresponi kehadiran Allah. Itulah yang membedakan, Bapak Ibu. Kalau kita melihat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, bukan untuk orang tertentu, tapi untuk semua bangsa, ras, ya, suku, semuanya Tuhan hadir untuk mereka. Di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Allah berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Maha Tinggi dan yang Maha Mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Ayat firman Tuhan ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Allah Immanuel itu selalu nyata di dalam diri umatnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Roma pasal 8:28 mengatakan hal tersebut. Jadi intinya bahwa sebenarnya Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah itu selalu beserta dengan umatnya. Hanya umatnya yang tidak memiliki kepekaan akan penyertaan Allah. Pada malam hari ini, saya merindukan Bapak Ibu Saudara sekalian
membuka hati. Dan mari kita meresponi kehadiran Tuhan, bukan lagi sebagai bayi kecil, tetapi Dia adalah Tuhan yang mampu menopang engkau, yang mampu menolong engkau, karena Dia adalah pribadi yang senantiasa mau menolong tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, marilah kita merespon dengan baik, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Dan yang terakhir adalah Allah Maha Hadir. Allah Immanuel yang beserta dengan kita itu, hadirnya Allah membuat manusia itu bersukacita. Problema hidup bisa saja muncul, tiada henti dan tak pernah berkesudahan. Karena pada dasarnya manusia akan selalu menghadapi masalah selama ia hidup di dunia ini. Berbagai masalah tersebut memang membuat kita kadangkala patah semangat, yang membuat kita kadangkala ragu-ragu mempercayai Tuhan. Namun dengan Immanuel, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita seharusnya senang dan bersukacita. Karena dengan mengingat nama Immanuel, kita diberi pengharapan baru. Saat masalah datang, Tuhan adalah orang yang menjadikan sumber pengharapan yang tak pernah habisnya. Kekuatan dan sukacita yang Dia berikan sudah sepatutnya membuat kita selalu bersukacita saat menghadapi yang namanya masalah. Saya sependapat dengan apa yang Paulus katakan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena itu adalah kunci di dalam menghadapi permasalahan pergumulan yang seperti saat ini. Dan nanti ketika kita menyongsong tahun 2021, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi bagi saya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa kunci sukacita itu ada di dalam Tuhan. Makanya kehadirannya Immanuel itu harus kita respon dengan baik. Sebagai penutup, mari kita menyadari dari 6 hal berkaitan dengan makna kata Immanuel yang perlu kita pahami sebagai orang percaya dan perlu kita praktekkan di dalam hidup kita keseharian. Dari arti kata sajanya, Bapak Ibu Saudara kekasih-kasih Tuhan, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Tuhan akan selalu campur tangan, selalu menyertai umatnya dalam kehidupan keseharian dimanapun umatnya berada. Untuk itu, janganlah pernah takut akan cobaan. Jangan pernah takut akan pergumulan. Jangan pernah takut akan tantangan hidup, termasuk ketika kita memasuki tatanan baru yang dikenal dengan nama new normal. Dan memang itu yang harus kita hadapi di situasi kondisi sekarang dan yang akan datang. Dengan hadirnya COVID-19 di dalam dunia ini yang membuat manusia hidup penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Tetapi kita sebagai orang percaya, marilah kita sadar, kita tahu, kita berada di dalam tatanan yang baru, dalam tatanan new normal, namun kau punya Allah, Immanuel, yang selalu menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya firman Allah yang sederhana ini boleh menyadarkan kita, boleh kita semakin melangkah dengan iman percaya bahwa Immanuel itu selalu hadir untuk kita, umat yang merespon pada Dia. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan. Menyadari keterbatasan kami sebagai manusia yang kadangkala ketika kami menghadapi pergumulan hidup, kami seringkali meragukan akan kemahakuasaan Tuhan. Meragukan Immanuel yang selama ini kami agung-agungkan. Ketika kami berada dalam kecemasan, ketika kami berada di dalam kekhawatiran, ketika kami dilanda oleh sakit penyakit, seringkali kami meragukan Engkau sebagai Allah Immanuel. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Namun berbicara dari kebenaran firman Allah pada malam hari ini, kami bersyukur kami boleh merayakan Natal bersama dengan keluarga besar Jemaat Anugerah. Kami berterima kasih Tuhan,
Pada malam hari ini Engkau mengingatkan melalui firman-Mu bahwa Engkau sebenarnya Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Engkau yang selalu menyertai dan Engkau selalu turut bekerja dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya kami mengarungi kehidupan kami, baik di tahun 2020 ini, dan sebentar lagi kami akan menyosong tahun 2001. Kami ingin melangkah bersama dengan Immanuel. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, khususnya mereka yang hadir dalam ibadah Natal pada aplikasi Zoom Meeting pada malam hari ini. Kami serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan mereka, roh semangat, roh yang berkobar-kobar, nyala di dalam hidup mereka. Mereka berani melangkah dengan iman bersama dengan Immanuel itu. Biar kiranya Tuhan memberikan pengharapan penuh kepada mereka. Mereka menjalankan roda kehidupannya, biar tetap mengandalkan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan pribadi mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan juga pekerjaan serta studi dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biar mereka mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut tahun 2021 dengan penuh percaya diri sepenuhnya kepada Allah. Kami yakin Tuhan janji-Mu ya dan amin. Meskipun situasi kondisi yang ada di dalam dunia ini tidak memberikan janji yang membuat mereka bahagia, tetapi yang ku tahu dalam situasi kondisi apapun pemeliharaan Allah mutlak bagi umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Ampuni dosa segala umat-Mu, Tuhan. Mungkin selama ini berperilaku yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah Maha Pengampun dan Tuhan mampu memberikan pemulihan dan pertolongan dalam hidup mereka, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini begitu bersemangatnya untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Biar kiranya berlalu dari negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya kami juga saling menopang dan saling mendukungnya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kami dalam penanganan ini. Tim medis, baik dokter, baik suster, dan juga obat-obat yang dikonsumsi oleh umat-Mu yang terpapar oleh COVID-19. Biar kiranya Allah tolong, Allah sertai. Terima kasih Tuhan, mujizat kesembuhan nyata dalam hidup mereka yang berpengharapan kepada Tuhan. Kami percaya bangsa kami ke depan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan karena banyak umat-umat yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sadar, kami tahu Natal tahun ini tidaklah semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun kami percaya Tuhan memberikan sebuah didikan, Tuhan memberikan sebuah pembelajaran berkaitan dengan adanya COVID-19 ini. Agar kami boleh senantiasa membangun hubungan relasi dengan penuh ketulusan, khususnya di dalam kehidupan berumah tangga. Baik kepada suami istri maupun kepada anak-anak maupun keluarga besar. Kami boleh saling menguatkan, saling menolong. Bahkan kami hidup saling mendoakan, kami memiliki mesbah keluarga. Kami bisa berkumpul dengan keluarga. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap pribadi, orang-orang yang hadir dalam ibadah ini. Dan kami serahkan masa depan mereka sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa sembahyang kami Bapa, semua ini kami peraskan dalam nama Yesus Kristus. Saudara kekasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan, kita menaikkan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kita. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami hidup dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta Tuhan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini hingga sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat Natal.
dan menyongsong tahun baru.